meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali ini adalah dengan cara meningkatkan etos kerjanya. Mari kita garap. Dan memang itu adalah faktor yang sangat mendasar sekali agar kita bisa kompetitif keberadaan kita dengan semeton-semeton yang lain atau dengan bangsa yang lain. Karena kan kita merantau kan tujuannya kerja. Kerja bagaimana selama kita kerja itu bawa hasil untuk hari tua nanti kita pulang punya rumah atau punya, itu kan cita-cita semua. Nah, kembali lagi semua ini kan kembali etos kerja itu kan harus sabar, tulus, kerja keras, disiplin, tetapi karakter tidak akan bisa dirubah. Selamat datang di podcast channel Paiketan Kramo Bali. Saudara-saudara, yang perlu kita gali hari ini adalah bagaimana kita menggali etos kerja generasi muda Bali yang selama ini kita tahu, dan bagaimana kita membangkitkan etos kerja itu supaya generasi muda Bali itu benar-benar produktif dan menjadi generasi unggul dan menjadi harapan bagi para orang tua kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, apa yang terjadi di Bali saat ini yang kita lihat dari generasi muda kita, sepertinya masih harus terus ditingkatkan etos kerjanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari perkembangan bisnis, kemudian wirausaha, kemudian industri kecil, UMKM, itu kebanyakan generasi muda kita masih belum maksimal untuk beraktivitas di bidang itu. Tapi inilah tantangan kita semua, dari para orang tua, para pemerintah, pengusaha yang sudah running usahanya, untuk bagaimana bisa menginspirasi generasi muda kita supaya benar-benar produktif mengelola waktunya. Untuk itu, maka hari ini kita akan menggali dari dua narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Ida Resi Wisesenate. Om Swastiastu, selamat sore De Resi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Aji Cok Krishna, ya, owner Krishna Oleh-oleh yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Saya ingin memperkenalkan Ida Resi Wisesenate ini. Dulu sebelum menjadi Sulinggih, ya, sewaktu beliau masih walake itu, beliau adalah praktisi pariwisata yang sangat terkenal, ya, pernah menjadi eksekutif asisten manajer Hilton Group dan orang Indonesia pertama menduduki posisi itu. Luar biasa Ida Resi. Kemudian banyak sekali posisi-posisi penting yang pernah dijabat oleh Ida Resi waktu beliau walake bernama Imadi Suryawan. Beliau ini cukup berpengalaman di bidang pariwisata. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Aji Krishna, ya, Gusti Ngurah Anom yang sering dipanggil Aji Krishna, adalah pemilik 33 outlet Krishna Oleh-oleh di seluruh Indonesia. Dan tahun ini 2023 akan bertambah lagi 3 outlet, ya, Aji, menjadi 36 outlet. Luar biasa niki, Aji. Bisnisnya sudah menggurita di mana-mana, dan kita akan menggali dari dua narasumber kita ini bagaimana kita membangkitkan etos kerja yang kita punya lah, generasi muda kita, supaya meningkat terus, ya. Nah, saya ke Ida Resi duluan nggih. Nah, Ida Resi sebagai praktisi pariwisata yang sangat dah malang melintang di bidang itu, menurut Ida, apa sih spirit yang harus dimiliki oleh generasi muda sehingga dia mempunyai etos kerja yang bagus, sehingga bisa bersaing dan sebagainya? Durasi. Ya, Swastiastu. Dalam tataran teori, kaum intelektual bisa menjabarkan ini loh, etos kerja itu perangkat karakter, gitu ya. Dan di dalam kita membawa diri, kita ingat dengan karakter kita nih, karakter kita tidak kan. Tapi dia bawa dirinya sebagaimana misalnya niki analogi, monyet akan begitu, kucing akan begitu, sapi akan begitu. Semua sudah didesain.
Ya, terlepas daripada upaya, dalam konteks upaya kita selalu, karena ada dorongan dalam konteks evolusi, ada dimensi ego kita menginginkan yang lebih, lebih, dan lebih. Kemudian kita menggarisbawahi bahwa etos kerja itu penting untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu realitasnya, Titiang, ya sebagai insan yang memperoleh nasib masuk ke Hilton gitu ya, Tiang lihat di manajemennya nak Bali dan kalih. Kemudian manajer bulenya ada 6. Kemudian sisanya di luar Bali. Tan jengah nih ke tempat di Bali. Mungkin itu yang akhirnya menjadi basis kejiwaan yang membuat jengah. Nah, jadi kalau balik lagi ke teori, nak jengah nih penting. Ya, jengah penting, setelah itu baru menggali, kemudian dibawa ke teori kan. Ada nggak jengah? Ada nggak desain jengah bagi orang Bali kalau kita berbicara meningkatkan etos kerja generasi muda di Bali? Pernah nggak kita memikirkan strategi mangda jengah, jengah generasi muda Bali, jengah generasi muda Indonesia? Ingat, kalau kebalian saja mungkin terlalu regional atau rasis bisa dituduhkan. Mungkin bagaimana membuat generasi muda Indonesia ini jengah. Dan setelah itu dia tentu akan memahami di mana kelebihan dirinya, di mana kekurangan dirinya. Nah, di sanalah edukasi untuk berperan. Sadar agar kita bisa survive, agar kita bisa eksis, bisa kompetitif di pasar. Kinten kira-kira. Ya. Jadi kalau misalnya membangkitkan rasa jengah itu, mungkin ada satu kata yang perlu mungkin Idrisi sampaikan. Iya, Nika memang karakter Nika. Sebagaimana jengah ras nak Tionghoa, jengah ras Arab, Nika nak beda-beda nih. Sekali ikan paus, bagaimana karakternya, ikan lumba-lumba, ikan hiu beda-beda. Yeah. Nah, oleh karena itu dalam konteks itu ada lagi manajemen manakala kita mengenali dimensi bakat, manusia mempunyai bakat. Kita harus bisa menempatkan insan itu pada bakatnya masing-masing. Kenali, tuntun bakat orang itu di mana baiknya. Pada saat dia suka di suatu bidang, dia pasti akan memiliki kejengahan yang lebih optimal di sana. Dibandingkan dia tidak suka, dia akan kontraproduktif. Dia berada di suatu tempat, dia nggak suka, dia akan cenderung istilahnya kontraproduktif, suicidal dia terhadap posisinya. Berarti harus menggali potensi yang sesuai dengan talent. Kita sebagai generasi yang lebih tua, duluan hidup, pengalaman hidup, mampu membuat semacam bantuan terhadap soft skill ini. Bukan edukasi yang generik saja. Tapi kita harus mampu, oh ini anak kita bakatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Pasti dan yakin mereka akan lebih optimal penampilannya kalau mereka berada pada bidang yang memang disukai. Ya. Dan itu ada bisa dipotret pada pada bakat-bakat yang dibawa. Ya, baik, dari sini kita ke Aji dulu. Nah, Aji kan sudah luar biasa ini, termasuk anggaplah masih muda, ini kan 50 tahun, ini kan luar biasa nih, bisa berbagi lah Aji ya. Kalau menurut Aji, gimana caranya menggugah etos kerja atau membangkitkan etos kerja ini supaya powerful itu generasi muda Aji? Karena Aji kalau kita lihat latar belakang Aji itu kan dari tukang cuci motor sampai bikin kaos, kerja di tukang kaos itu, bikin kaos lalu berkembang sampai seperti sekarang, sukses sekali. Gimana kira-kira Aji kiat-kiatnya itu? Ya, kayak kita sih simpel ya. Nah, intinya apa yang disampaikan Idrisi tadi jengah. Jengah itu tapi tujuannya kan ke positif. Nah, jengah itu kan ada dua. Ada jengah yang egonya yang dibawa, tetapi kalau lebih salah satu lebih ya lebih ke arah bosan jadi orang miskin itu. Karena saking miskinnya waktu kita di kampung, rumah aja nggak punya, apalagi tanah kan itu ya. Dari situlah dengan keterbatasan ekonomi orang tua petani, ibu pedagang kue, buat makan aja susah waktu itu. Makanya waktu di kampung makannya itu nasi campur ubi, nasi campur jagung, karena kan beras mahal. Nah,
Kalau dulu kita makan itu kan dulu kita makan nasi campur jagung, nasi campur ubi itu kan orang-orang miskin kan. Tapi sekarang kita kembali ke zaman tempo dulu, pingin makan yang seperti dulu kan, itu justru makanan sehat. Tapi karena dulu kan saking susahnya itu kan membosankan karena itu kan karena faktor ekonomi. Nah, keterbatasan ekonomi orang tua saya akhirnya memutuskan saya untuk merantau karena tidak bisa melanjutkan sekolah. Tapi sekolahnya sampai drop out di SMA aja ya? Cuma hanya sampai SMP. Cuma sampai SMP, tamat SMP, SMA ya drop out karena keterbatasan ekonomi orang tua. Akhirnya kita tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, kita meninggalkan kampung halaman. Artinya kan jengah. Mingat positif ya, aja. Mingat positif. Artinya gini, jengah itu tapi dengan tujuan positif ya. Saya tidak mungkin akan lebih susah daripada hidup saya di kampung. Di kampung kan kita tahu uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Begitu juga makannya nasi campur. Nah begitu saya merantau, saya yakin untuk makan pasti bisa. Ya karena kan udah biasa hidup di kampung, udah biasa hidup di alam. Nah akhirnya kita meninggalkan kampung halaman tanpa seizin orang tua, akhirnya kita meninggalkan kampung halaman ke Denpasar. Nah mungkin karena jengah dan tujuannya positif, begitu sampai Denpasar, kita berpikir kalau saya melewati jalan raya, nggak mungkin dapat makan. Ya paling ujung-ujungnya jadi pengemis kan. Ya di jalan raya kan pertokoan aja. Pertokoan. Kalau kita nyari makan nggak mungkin, pasti harus jadi pengemis ya. Karena kita biasa sudah hidup di alam, di kampung, saya berpikir, saya harus melewati sungai. Itu kita lewatilah sungai Jalan Oja. Ya kan nyari makan nggak susah. Demi isi perut kita terpaksa mencuri. Sampai sebegitunya aja? Iya. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Itu bayangin dari Ubung ke Gatsu kalau di jalan itu kan jadi pengemis dong. Begitu di jembatan gantung, saya berpikir saya harus melewati sungai ini. Paling enggak nyari minum nggak susah, mata air masih banyak. Cari makan nggak susah, zaman itu ya. Kebun masih banyak zaman itu. Nah, artinya terpaksa demi isi. Tahun berapa itu aja? Saya nggak ingat tahunnya. Nggak ingat tahunnya, makanya kadang-kadang ada pertanyaan. Ajik, ingat nggak tahunnya? Yang kedua, Ajik punya nggak dokumen foto-foto yang lama? Gitu. Kalau pertanyaan Bapak begitu, paling tidak saya lahirnya udah punya kamera dong. Berarti kan paling tidak saya udah punya dong. Ya kan mana punya? Tak bilang nggak punya. Nah, itu zaman TikTok pasti bawa kamera waktu itu. Nah, akhirnya di sepanjang sungai itu terpaksa demi isi perut saya mencuri. Cari semangka, pepaya atau apalah gitu. Tapi kan demi isi perut kita. Akhirnya tampillah di Sanur gitu. Sesampai di Sanur mungkin nasib juga ya. Tapi karma atau nasib itu ya. Tapi kan tujuannya kan harus berusaha dulu, selebihnya itu baru nasib. Akhirnya sampai di hotel kita disitulah minta izin kepada security. Nah di situ diizinkan tinggal sama security dan di situ kita tinggal 2 tahun di pos security. Di posko security. Selama 2 tahun dengan beralaskan bantal batako. Aji kerja ngapain di situ? Ya karena kita numpang di situ kan kewajiban saya kan punya inisiatif sendiri dong. Artinya jengahnya tuh jengah paling enggak saya harus dapat makan nih malamnya atau besok gitu. Membersihkan halaman parkir kebun hotel tersebut. Malamnya cuci mobil yang ada di hotel. Ya namanya di hotel pasti ada yang nginep kan. Hotel-hotel Melati pasti ada yang nginep di situ, pasti malamnya yang nginep di situ. Nah karena hari pertama mobil yang dicuci mobil plat DK kan dididik pemilik orang Bali gitu. Nah ternyata mobil yang kita cuci adalah pemiliknya orang Bali, yang punya ternyata hotel itu. Nah disitulah minta izin kepada pemilik hotel, izinkan Pak kalau Bapak tidak keberatan izinkan saya tinggal di sini dan saya janji membersihkan halaman parkir kebun dan mobil Bapak setiap hari. Akhirnya kita diizinkan tinggal di sana meskipun tidur di pos security dan diizinkan minta makan di situ. Berarti hari pertama kita udah lolos ujian lah. Ya. Nah itu artinya kan karena atas inisiatif sendiri kita rajin, arti kan jengahnya itu tetapi positif. Kalau jengahnya tetapi tidak positif pasti diam aja dong. Nunggu ada yang manggil. Nah, ini kan inisiatif. Inisiatif yang paling penting. Nah, ini hari pertama kita udah dikasih tempat tinggal dan kasih minta makan. Hari kedua, kan saya butuh uang. Mobil yang dicuci adalah mobil di luar plat DK, plat R, plat B, plat D gitu. Nah, kebetulan di hari kedua dan seterusnya selama 2 tahun penghasilan jadi tukang cuci mobil 2.000 sampai 5.000 per hari. Nah, disitulah saya menyatakan diri saya pasti bisa jadi orang sukses di Bali dibandingkan waktu di kampung. Di kampung 100 rupiah uang saku. Begitu merantau belum terbayang mau jadi apa gitu, belum terbayang. Saya nggak pernah bermimpi akan seperti ini. Nggak akan.
Saya hanya mimpi saya waktu itu pingin kerja di hotel jadi bagian tukang cuci piring di Hotel Bali Beat. Oh, itu Karena kan impian. paman kerja di sana dulu. Itu impian. Itu impiannya. Artinya kalau dulu kerja di hotel tuh rasanya wow gitu. Apalagi kerja di asap lagi wow gitu. Nah, ternyata kita jadi tukang cuci mobil. Nah, gitu. Nah, di situ pengalaman yang pertama. Nah, disitulah kita belajar di situ. Oh, saya bisa seperti ini. Saya yakin saya bisa sukses. Artinya suksesnya itu kan banyak. Iya. Artinya kalau bagi Ji itu waktu itu sukses udah cukup makan, udah bisa makan, tempat tinggal udah cukup. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian kita memutuskan berhenti. Kerjalah mulai pertama kali kerja dan tidak pernah kerja di tempat lain di Siddhartha. Nah, di Siddhartha, di konveksi Siddhartha. Nah, satu-satunya karyawan yang tinggal di sana ada aja Ji sendiri. Yang lainnya nggak ada yang mau tinggal sama bos. Berarti di gudang aja tinggal tuh. Iya, sama bos, di rumahnya bos, sama bos langsung di pabriknya ada langsung. Dan karyawan yang lain tidak ada yang mau tinggal di situ. Kenapa? Karena kan pasti rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Nah, saya melihat Pak Siddhartha ngelihat etos kerja kita, mungkin dilihat sama dia yang menilai. Akhirnya sering saya diajak oleh Pak Siddhartha. Pak Siddhartha lah yang membimbing saya, mengajarkan saya termasuk spiritual, termasuk meditasi, dan apa itu karma, apa itu hidup. Makanya dia selalu bilang, suatu saat kamu akan menjadi orang sukses. Dengan catatan, begitu kamu sukses, jangan lupa berbagi, mengalah, dan ingat meditasi. Karena kalau meditasi itu, kalau kita bisa meditasi kan hanya untuk meditasi kan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Apa manfaat kalau orang lain mau tanya apa sih manfaat dari meditasi, ya wajib kita jelaskan. Tetapi kalau dia nggak nanya, ya nggak usah, karena itu untuk diri sendiri. Itu kan pengendalian diri. Nah, disitulah artinya etos kerja dan termasuk spiritualnya semua itu saya dapatkan dari Pak Siddhartha. Beliau lah sekarang jadi orang tua angkat saya. Gitu. Dialah mengajarkan, etos kerjanya harus begini. Apapun yang kita lakukan, sepanjang kita melakukan dengan tulus, orang pasti akan menilai kelebihan dan kekurangan kita. Berarti ini kuncinya adalah niat baik, tulus, komitmen kuat gitu ya. Sehingga tumbuh terus etos kerja yang kuat itu gimana untuk bisa sukses. Karena waktu saya kerja di Siddhartha gajinya kecil dibandingkan dengan tempat lain. Tetapi saya nggak berpikir gaji waktu itu. Tetapi saya merasa kerja itu nyaman. Tapi kalau gaji gede tetapi sering diomelin atau dimarah, buat apa? Tetapi yang saya dapatkan di tempat kerja itu, saya punya owner yang begitu baik dan bijaksana. Nah, di situ pelajaran yang banyak saya dapatkan. Mungkin kalau saya tidak banyak belajar dari sana, mungkin saya pengusaha yang boleh dikatakan terlalu nggak melihat ke bawah, pasti udah ke atas saja. Ngapain saya ngelihat ke bawah? Nah, dari pelajaran dari situlah dia selalu mengingatkan, begitu kamu sukses jangan lupa berbagi. Semakin banyak berbagi, rezeki yang kamu dapatkan akan semakin banyak. Karena doa-doa dari mulut geramnya masyarakat yang kita bantu dengan tulus, dari situlah akan datang. Wah, luar biasa ini. Maka itulah Haji itu suka sekali berbagi. Di mana-mana pasti berbagi. Ini yang mungkin menjadi model ya, menjadi model bagi kita generasi muda dan sebagainya, untuk bagaimana membangkitkan etos kerja itu, mempunyai spirit untuk maju, komitmen kepada diri sendiri, bagaimana supaya maju. Kalau sekarang misalnya belum punya pekerjaan yang tetap, cobalah berusaha, kan gitu nggih. Nah, itu sih apa lagi kiat atau tips untuk bisa menggali lagi supaya anak muda kita itu jengah gitu, selain yang tadi Dersi sampaikan. Kalau mohon izin nih Kiji, dari kisahnya Haji ini kan ada yang bisa kita substraksi, ada perangai dasar gitu ya, karena kita berbicara etos, dia adalah perangkat behavior gitu, karakter dalam konteks bagaimana mereka mempresentasikan atau orang itu mempresentasikan dirinya di dalam menjalankan soginanya ya. Nah, Haji ini kan terlihat punya determinasi, punya niat yang keras gitu ya. Nah, pertama niat yang keras. Ya tentu tadi juga sudah Haji mengatakan sadar luar biasa ini Haji ini otodidak gitu ya. Membawa karma itu memang benar. Semua orang membawa karmanya, yang mesti kalau tidak dikelola dengan baik, ada karma yang baik, ya gampang menerima yang baik. Tapi manakala karmanya kurang baik, bisa nggak menerima? Itu dia yang susah. Masalah yang dibawa, dan tidak menciptakan masalah di atas masalah. Ini perlu pendidikan saja. Pendidikan agama tentu bukanlah pendidikan yang hanya menghafal,
Tetapi ada, sebagaimana dikatakan seniornya beliau, Pak Siddhartha itu memberikan pengajaran langsung. Tentu dalam hubungan, dalam bagaimana membawa diri pada saat bekerja itu. Ini sebenarnya proses pembangunan. Beliau membawa perangainya yang penuh determinasi. Bayangkan jalan ke sungai itu nggak sembarang orang berani. Karena Nike perangainya memang penuh determinasi, berani. Kemudian setelah itu rajin, mau berendah hati, nggak gengsi gitu ya. Bisa mengelola realitasnya yang memang tiwas dan medue ya sudah. Ya. Rendahkan hati dengan tidak membawa belacur bin sombong repot. Nah, beliau mau merendahkan hatinya, menerima apa adanya, ya, kemudian mengelola realitas yang ada, kemudian punya loyalitas. Sekarang yang kalau Ida amati, loyalitas anak muda berat, langsung hanya melihat gaji saja. Itu yang bermasalah, betul nggak Ji ya? Nah, kalau beliau ini karena mungkin merasa berterima kasih telah ditampung, ada loyalitas, tidak semata-mata mencari gaji-gaji sesaat akhirnya sesat. Berarti itu benefit yang didapatkan itu, benefit itu kan bukan hanya uang, pembinaan, penggemblengan, maksudnya. Paketnya ya selain memang tentu ada juga desain karma itu sendiri, secara halus membawakan masa depan. Ya. Nah sekarang dalam konteks hidup kan memang edukasinya ini harus mampu memberikan guidance, bimbingan, bagaimana bisa menerima karma, kemudian bagaimana istilahnya dalam konteks kita menjalankan dharma, mungkin bahasa Inggrisnya free will-nya, fighting spirit-nya itu. Nah ini juga edukasi dan lingkungan juga. Bagaimana semua pihak dalam hal ini yang berwenang bisa menciptakan edukasi yang generik maupun tambahan gitu ya, terhadap hard skill dan soft skill. Kemudian menciptakan gerakan-gerakan yang menimbulkan kejengahan ini. Tidak usah vulgar yang begini, karena ini bisa dilakukan sektor per sektor. Selama semua senior atau siapapun yang telah mendapatkan duluan gitu, bisa menyisihkan waktunya, perhatiannya, energinya terhadap isu ini. Nah, seperti J. Krishna tadi mengatakan, dengan berkarma, memberikan, maka akan dapat. Ya, itu sudah hukum. Nggak perlulah kita katakan itu lagi, karena memang sudah hukum. Di teks buku suci kita mengatakan, lakukan yang terbaik, masalah hasil Tuhan yang akan menentukan. Kan begitu. Jadi kita lakukan yang terbaik, apa yang menjadi swadharma kita, apa yang menjadi swagina kita, lakukan yang terbaik. Demi apa? Karena ini adalah permainan hidup kita di dalam menjalankan karma, di dalam menjalankan free will dharma kita. Ini persoalan yang realistis yang harus kita garap di dalam menjalankan dharma kita. Gitu. Bahwa kalau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali ini adalah dengan cara meningkatkan etos kerjanya, mari kita garap. Dan memang itu adalah faktor yang sangat mendasar sekali agar kita bisa kompetitif keberadaan kita dengan semeton-semeton yang lain atau dengan bangsa yang lain. Tadi Resi dan Aji melihat etos kerja generasi muda kita ini yang saat ini seperti apa? Mungkin Aji bisa. Kalau saya belajar melihat dari pandemi kemarin ya. Sebelum pandemi saya lihat kalau ngelihat anak-anak muda kan banyak bermain HP yang nggak jelas, media sosial yang nggak jelas. Nah, pandemi itu akhirnya mengharuskan anak-anak muda dan kita semua untuk cepat ke digital. Ya, akhirnya harus ke digital karena pandemi yang mengharuskan. Akhirnya semua online, semua jualan pun online. Artinya kan awalnya yang tidak bisa jadi bisa. Yang awalnya yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang awalnya orang malas kerja jadi kerja. Nah, artinya selama pandemi itu kan hampir 2 tahun orang bosan. Bosan itulah yang akhirnya membuat etos kerja anak muda itu beberapa yang artinya saya pastikan banyak yang sudah berubah, banyak yang sudah bisa maju karena saya bercermin kepada anak saya.
Sekarang saya ke anak saya dulu nih, sebelum saya keluar. Terbukti saya punya anak 1, 2, 3, 4. Anak saya yang kedua, yang tadinya biasanya bangunnya jam 12, karena pandemi selama 2 tahun akhirnya bosan sendiri dia. Akhirnya sampai sakit karena kelebihan tidur kan dia. Kalau kebanyakan tidur kan pusing juga kan. Akhirnya di situ dia belajar memanfaatkanlah situasi pandemi itu dengan digital. Akhirnya dia buat beberapa produk kue yang biasanya orang belajar kursus buat kue atau belajar di barista atau buat kopi. Akhirnya di situ dia belajar lewat Google dan YouTube. Disitulah dia buat kue, belajar. Ternyata pandemi itu membawa berkah. Dia buat kue, akhirnya jualan online akhirnya laku. Nah, begitu laku di masa pandemi itu dia sendiri merasa kewalahan. Karena kan konvensional. Produksinya semua manual. Akhirnya dia memutuskan nyerah dia. Dan dia ngelihat juga ajiknya yang begitu pandemi berkebun, bertani, terus melihat beberapa produk. Dia ngelihat orang tuanya begitu pandemi dia banyak inovasi. Di situ akhirnya anak memutuskan, udah Aji, saya ingin bantu Aji aja. Karena saya nggak mampu lagi untuk melanjutkan ini, tetapi peluang yang lebih besar saya lebih bantu Aji daripada saya melanjutkan ini. Berarti kan dia punya pilihan dong. Ya, mungkin kalau tidak melihat orang tuanya karena ada pilihan yang lebih baik, pasti dia akan melanjutkan produknya dia. Artinya untuk ukuran dia udah lebih dari cukup. Tapi karena melihat orang tuanya peluangnya lebih besar untuk outletnya yang begitu besar ya, dia lebih support orang tuanya. Akhirnya sekarang anak-anak saya yang anak yang pertama, kedua, ketiga itu semua sudah di perusahaan tanpa saya suruh. Saya nggak pernah mengajarkan anak saya, kamu harus kuliah, kamu harus belajar begini, saya nggak pernah. Saya mengajarkan anak itu dengan cara saya sama istri, beginilah saya. Saya setiap hari tidak pernah minta pendapat dengan siapapun, tidak pernah berteori. Saya langsung teori, langsung praktek saya langsung teori. Artinya kan orang tua itu kan bercermin dari orang tuanya, anak itu bercermin dari orang tuanya. Nah, dari situ akhirnya anak-anak memutuskan, Aji dan Ibu, anak-anak akan bantu Aji dan Ibu. Nah, akhirnya sekarang anak-anak semua di perusahaan. Anak 1, 2, dan 3. Pokoknya setiap karena mereka mau di atas kemauan sendiri. Mungkin karena ngelihat orang tuanya yang tiada hari untuk istirahat. Sebelum pandemi aja udah nggak pernah istirahat. Ditambah lagi pandemi, artinya saya tetap berkebun, terus berinovasi buat produk-produk. Dan istrinya Aji juga selalu buat masker. Secara ekonomi kan udah lebih dari cukup. Tapi selalu pagi siang malam buat masker dan itu dijual. Akhirnya kan anak-anak melihat etos kerja orang tuanya. Anak jadi mau nggak mau pasti akan kebawa. Nah, sekarang kembali lagi etos anak. Sekarang kalau semua diserahkan ke etos kerja anak-anak, seolah-olah disalahkan anak-anak, bukan juga. Kan dari orang tuanya juga dong. Iya. Etos kerja orang tuanya bagaimana? Anak juga pasti akan mengikuti gitu. Ya, seperti pepatah, air cucuran atap lah jatuhnya ke pelimbahan juga ada gitu. Saya percaya itu, saya percaya. Atau buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya, saya percaya itu. Tetapi juga kembali kadang-kadang kan lingkungan. Kalau lingkungannya pas salah ya risiko juga. Tapi kadang-kadang kan ada juga orang tua yang udah terlalu sayang dengan anaknya, akhirnya tidak dibolehkan, kan banyak juga yang gagal. Justru saya tidak pernah memanjakan anak mau kemanapun terserah. Yang penting kamu ingat, hati-hati aja gitu. Saya nggak pernah harus kuliah di sini. Anak saya kan kuliahnya bebas. Misalnya anak saya kuliah di UNUD, nggak dapat di UNUD, saya nggak pernah memaksakan saya harus minta tolong harus bisa dapat di UNUD. Udahlah, kamu sekolah aja, kalau memang nggak dapat di UNUD masih bisa sekolah di tempat lain. Jangan pernah melibatkan orang tua kamu gitu. Saya nggak pernah. Pokoknya buat anak-anak saya tidak pernah membantu, apalagi pendidikan. Pendidikan saya nggak pernah. Kalau memang dia mau tujuan sekolah di mana, dapat nggak dapat itu urusan kalian. Kalau nggak dapat di sini jangan pernah memaksakan. Cari sekolah yang lain masih bisa. Reject sekolah itu bisa di mana? Yang penting kemauan ada gitu. Ya, yang penting ada niat ya. Niat kuat, kemauan kan gitu. Tadi Idrisi menyatakan bahwa ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah ya untuk membangkitkan etos kerja, membuat rasa jengah generasi muda. Gimana nih bisa dipaparkan? Dalam konteks pertanyaan yang tadi nih, Pak Man, apakah generasi muda kita sudah memiliki etos kerja yang memadai? Akan selalu jawabannya dimanapun pertanyaan ini ditanya, pasti akan jawab masih ada ruang untuk perbaikan.
karena kapan. situasi di dunia ini selalu challenging, selalu memberikan tantangan yang lebih berat. Kalau kita tidak meningkatkan diri, maka kita akan tertinggal di belakang. Nah, substraksi dari apa yang Aji tadi share, pertama memang harus ada pendidikan yang generik, yang terpola, yang meyakinkan bahwa etos kerja itu diajarkan secara resmi. Dan pula di dalam proses pendidikan itu anak-anak juga terlatih gitu. Terlatih di banyak tempat, baik di tempat mereka mendapatkan pendidikan formal, baik di tempat yang non formal atau informal, misalnya seketuruna-turuni dan lain sebagainya. Ada campur tangan pimpinan-pimpinan formal maupun informal memberikan pola-pola kerja agar mereka terlatih di sana. Karena masalah etos kerja ini kan masalah disiplin, kan bisa kita lakukan di mana-mana. Di sekolah bisa disiplin itu dibangun. Kemudian kesabaran, dedikasi, produktivitas dan lain sebagainya bisa. Bagaimana kita bisa bekerja teamwork dan lain sebagainya. Di mana-mana itu bisa dibangun. Gitu. Nah, ini kesadaran kembali, kesadaran masyarakat, generasi yang lebih lingsir harus berpartisipasi di sini. Kemudian dalam konteks formal, pemerintah ya tentu. Nah, karena ada yang perlu di-underline bahwa, misalnya J tadi, putra-putrinya mengambil inspirasi, contoh dari orang tua. Jadi memang yang lingsiran ini punya tanggung jawab moral agar kita ini menjadi contoh. Itu tanggung jawab moralnya. Sehingga hati-hati yang para lingsir ini untuk membawa dirinya, dan memang punya moral obligation secara sadar untuk memberikan contoh. Sehingga ada guliran peningkatan etos kerja dari generasi ke generasi. Kalau generasi yang lebih lingsirnya sadar memiliki tugas menjadi contoh gitu. Nah, dan di sini pemerintah kan sebagai guru wisesa. Nah, harus betul-betul digugu dan harus betul-betul bisa menjadi tauladan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah sudah bisa menjadi tauladan? Tantangannya berat. Tantangannya berat bagi kita semua. Kalau dari sisi hard skill misalnya, kan dulu pernah kita dengar ada balai latihan kerja, ya, training dan sebagainya, BLK itu ya. Gini gimana ini sebenarnya peran BLK ini, balai latihan kerja ini sekarang sebenarnya untuk bisa meningkatkan hard skill. Kan generasi muda kita sebenarnya punya talent ya, punya kemampuan digital dan sebagainya, kan lebih dari orang tua kan gitu. Tinggal sekarang bagaimana mengelola generasi muda ini supaya meningkat, produktif, ya. Kalau untuk urusan kecerdasan, yang yakin Aji pasti menemukan sebagai praktisi langsung, itu juga praktisi. Orang Indonesia atau orang Bali tidak kalah cerdasnya dengan orang di dunia manapun. Ya. Itu satu, IQ-nya tidak kalah. Cuma permasalahannya, etos ini adalah perangai atau pengkondisian terhadap IQ itu. Ya, kan ada dimensi emosi, ada dimensi ego, bukan hanya IQ saja, ada EQ, ada PQ, ada SQ atau AQ adversity quotient ini yang mendukung itu bisa terjadi. Dalam konteks hard skill luar biasa sebenarnya orang Bali itu, cuma memang perlu dibungkus, dipackage demikian rupa sehingga bisa tampil dia ini di dalam membawakan hard skillnya, di dalam selling themselves itu, menjual skillnya itu dengan perangai itu, dengan dedikasi, dengan fighting spirit, kesabaran, teamwork, kejujuran, disiplin. Sepintar apapun hard skillnya, kalau misalnya nggak disiplin, kalau nggak setia, kalau nggak sabar, kalau integritinya rendah, nggak ada artinya. Ada artinya, Pak Ahmad. Ini makanya ini harus kompak ini. Dan itu perlu diajarkan dari kecil. Dari kecil ini, masalah etos ini. Dari TK sudah ini diamati. Semua dari kita ini, semua manusia itu mempunyai keunikannya masing-masing.
Dan guru atau orang tua dalam hal ini, semua guru ini harus bisa menjuruskan mereka semua. Sehingga semua bisa bersatu, saling mengisi. Ya. Nah, harus ada jengahnya orang Bali itu apa, jengah orang Indonesia itu apa. Gitu. Ya, baik. Kalau kita lihat ya, kalau secara umum kita lihat di Bali itu ya, untuk UMKM, kemudian warung-warung, rasanya tuh generasi muda kita kok kalah sekali ya daripada orang-orang dari luar itu ya. Isinya pendatang lah bilang itu dari luar Bali itu. Gimana itu, Ji? Kok bisa seperti ini ya? Ya, kalau bicara UMKM, nah kebetulan hampir saya tuh ngisi seminar di seluruh Indonesia. Dan hampir setiap minggu saya ngisi UMKM. Nah, bicara UMKM, terus bicara orang luar bisa lebih hebat daripada kita. Nah, kembali kita orang, kalau bisa. Kalau di sini orang luar pasti lebih maju daripada kita. Memang sering ada pertanyaan itu. Karena dia merasa merantau. Merantau dan speed kerjanya pasti beda. Begitu juga sebaliknya. Begitu kalau kita merantau ke daerah lain, pasti akan kita lebih maju. Karena kan kita merantau kan tujuannya kerja. Kerja bagaimana selama kita kerja itu bawa hasil untuk hari tua nanti kita pulang punya rumah atau punya, itu kan cita-cita semua. Nah, kembali lagi semua ini kan kembali etos kerja itu kan harus sabar, tulus, kerja keras, disiplin, tetapi karakter tidak akan bisa dirubah. Semua orang punya karakter. Ya, karakter itu bisa dirubah tetapi tidak bisa 100% itu langsung berubah, nggak bisa. Seiring dengan umur, ego kita akan otomatis mau mulai turun, seberapa persen mulai turunnya gitu. Nah, kalau saya tuh lebih belajar di etos kerjanya itu ataupun karakternya itu, saya lebih bawa nama Krishna. Karena kan bawa nama Krishna itu katanya Krishna itu lebih ke bijaksana. Nah, karena brand Krishna, karena brand outlet saya namanya Krishna, itulah yang saya berat bawa. Makanya langkah saya bekerja kemanapun saya pergi, selalu saya ingat brand Krishna. Katanya Krishna itu orangnya bijaksana, tetap tegap, dan mengalah. Gitu. Nah, di situ, iya. Makanya saya selalu kalau ngambil sikap kemanapun pergi, lebih udahlah mengalah. Buat apa banyak bicara, tapi nggak ada apanya. Lebih baik sedikit bicara, tapi pasti. Nah, tentang tapi ada apa-apanya. Iya, tentang UMKM. Ya, kembali lagi UMKM. Memang orang tua kita zaman kita dulu dengan anak-anak muda sekarang tuh beda cara kerjanya. Karena sekarang itu udah rasanya dia udah ngerasa lebih kerjanya menghasilkan lebih banyak lewat digital, lewat HP, ngapain lagi kerja yang lain gitu. Artinya anak-anak muda sekarang banyak yang sukses. Nah, saya bilang banyak yang sukses. Bagi yang mau berusaha, yang mau bekerja, yang punya inisiatif, pasti jadi. Bagi yang tidak mau berusaha, itu yakin tidak akan berhasil. Karena saya ngelihat anak-anak saya dari kecil. Nah, kalau anak-anak saya kembali 1, 2, 3 itu memang dari kecil udah jualan. Dari sebelum ada pandemi memang udah jualan. Ya, itulah kembali lagi ngelihat dari orang tuanya. Nah, begitu saya lihat anak-anak muda banyak yang maju. Dan banyak juga yang tidak maju. Tetapi kan persentase nyari orang maju sama yang ini pasti beda lah. Ya, karena orang yang seperti Ji itu mungkin 1000 berapa kan gitu. Tapi orang yang bisa sebenarnya nggak bisa. Karena itu kembali lagi, nah peran pemerintah sangat penting. Peran pemerintah, nah kalau sekarang bicara pelatihan. Pelatihan tuh sekarang mungkin kalau zaman sekarang diajak itu udah males anak-anak muda. Sekarang semua udah bisa di HP aja udah bisa semua. Sekarang anak-anak muda kan banyak jualan online, bestseller atau apa. Makanya sekarang kesempatan anak muda justru lebih hebat anak-anak muda sekarang dibandingkan zaman kita. Kalau mau kerja saya yakin tidak mungkin ada kata tidak menghasilkan. Ya kan sekarang jadi TikTok udah menghasilkan. Sekarang jadi YouTuber, anak sekolah bisa jadi YouTuber. Ya, artinya kan kesempatan peluang di zaman digital ini sangat besar. Tuh justru yang zaman-zaman umur kita yang katrok ini ngerti tentang digital gitu. Kita kalah sama anak muda sekarang. Gaptek kan? Gitu. Artinya, nah, karena saya sering ngisi seminar di UMKM dan saya melihat di sekolah-sekolah tuh kita ngisi, tetapi contoh SMK ada pelatihan, tetapi saya lihat pelatihannya itu cuma hanya seremonial aja. Nggak ada yang betul-betul harus sampai bisa. Nah, di situ saya ngelihat pendidikan di sini harus perlu pembenahan juga. Karena anak-anak kita kalau cuma hanya seremonial aja sampai kapan kan nggak bisa. Hanya lebih teori daripada praktek. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan sama keluarga, sama istri, sama anak-anak saya, kita dalam waktu dekat ini kita akan membangun garment.
Biasanya kalau orang kan bangun sekolah dulu, baru bikin fasilitas yang lainnya. Kalau saya nggak mau. Saya akan bangun sekolah dulu, saya akan bangun garment dulu. Kebutuhan apa sih yang di retail saya yang dibutuhkan sekarang? Sekarang di Bali itu di seluruh dunia, di seluruh Indonesia dan dunia, yang paling susah itu kan tukang jahit. Iya, siapa sekarang mau kerja jadi tukang jahit zaman sekarang? Orang semua bisa nyari uang dengan jualan online lewat skincare. Nah, akhirnya kita memutuskan akan membuat garment di kampung. Karena tukang jahit yang sudah berkeluarga dia akan kembali ke kampung. Nah, disitulah tugas saya harus menghidupkan pelatihan-pelatihan di kampung. Nah, di situ kita buat garment. Bagi yang dari awal kita ajarkan dulu kursus jahit. Begitu tamat dia langsung kerja di garment. Nah, begitu dia tamat, kalau misalnya kita tempatnya udah cukup, dia bisa kita carikan di tempat lain. Artinya tamat dari sekolah itu udah bisa kerja di tempat lain. Gitu. Makanya garment kita bangun dulu, setelah garment kita bangun pabrik kue. Setelah ini udah fasilitas udah kita bangun, baru bangun sekolah. Begitu dia sekolah, latihan, begitu sekolah misalnya harus belajar 6 jam, 3 jam belajar, 3 jam udah praktek. Langsung praktek. Iya, begitu tamat, murid yang paling terfavorit yang udah punya skill adalah yang sekolah kita gitu. Luar biasa ini. Berarti pabriknya dulu dibuat, workshopnya dulu dibuat, nanti sekolahnya nyusul. Kan yang penting udah dapat pelatihan udah jelas. Integrated lah. Integrated saya mengisi. Ya, dengan demikian mereka tidak perlu bingung lagi. Nggak benar. Jadi di samping itu juga di desa sudah ada pekerjaan, sudah ada tempat bekerja kan, nggak perlu ke kota lagi kan gitu. Dan dia tamat di situ bisa dipekerjakan di tempat kita. Nah, misalnya Krishna mau buka di seluruh Indonesia. Ya tadi saya udah sampaikan nama Idarsi. Krishna itu speednya terlalu cepat. Bahkan 2000 hampir di masa pandemi masih kita buka, kemarin 2 bulan lalu buka outlet yang baru serba aji. Padahal itu kan masa pandemi, pandemi baru selesai. Kita buka outlet. Nah, sekarang tahun ini buka lagi 3. Dari segi speed kita terlalu cepat buka expand, tetapi SDM kita nggak mampu. Ya, makanya kalau mau, ya ini harus dikejar dulu produksinya, garmennya, sekolahnya. Tamat dari sini, udah sambil kuliah, sambil kerja. Gitu. Nah, itu suatu bukti. Iya. Sebenarnya kalau Tiang pantau, lapangan kerja itu nggak kurang. Iya. Banyak lapangan kerja. Banyak sekali. Cuma kemampuan untuk mengisi ini. Jadi ada permasalahan etos sebenarnya. Kalau urusan pinter, orang Bali pinter. Permasalahan etos ini, makanya untuk mengisi gap ini, ya pemerintah sebagai yang paling punya akses gitu ya, perlu bekerja sama memberdayakan. Untuk meningkatkan itu, memberdayakan dengan bekerja sama dengan kelompok profesional, dengan kelompok pengusaha dan industri ini, berdayakan mereka. Enggak mesti harus menjadi staf khusus gitu ya, atau digaji. Jadi dipanggil saja mereka, diundang makan malam, berikan nasi jinggo lah, ngobrol gitu. Nah, bentuklah komunitas di sana, kemudian untuk mengakomodasi, jembatani dengan generasi muda ini. Siapa yang bisa melakukan ini? Ya pemerintah. Karena dia punya power, punya regulasi, punya budget. Exactly. Jadi kelompok-kelompok yang sudah maju ini di industri atau kelompok profesional dikumpulkan mereka, asosiasinya diajak. Kerja realnya apa? Nah, gubernur dan bupati mengawasi mereka bekerja secara sosial. Nah, pemolaan dan pemetaan ini ya pemerintah yang melakukan gitu loh. Itu kerja real kalau memang mau berperan dan berarti signifikan perannya gitu loh. Itu usulan itu. Ya, ini berarti harus bersinergi berarti ya. Aji sebagai pengusaha dan pengusaha-pengusaha lain. Pengusaha kan tidak Aji aja, cuma bersama-sama pengusaha ini berkumpul. Aji pasti sebagai kelompok suksesnya ingin melakukan sesuatu. Cuma Aji untuk menjangkau mereka itu tidak punya akses, kecil aksesnya. Tapi kalau pemerintah menjangkau lewat jalur formalnya bisa dikumpulkan. Aji bisa memberikan dengan mudah, ada pendidikan kayak training kayak dan lain sebagainya ya. Sebagai regulator, sebagai koordinator. Manfaatkan saja kelompok-kelompok sukses ini. Tidak mesti meminta uangnya ansih, tapi minta spiritnya, minta jiwanya, minta waktunya, minta pemikirannya, minta energinya. Gratis kok. Ya itu sebabnya Haji itu diminta oleh para bupati di mana-mana untuk buka gini ya. Istilahnya kerjasama supaya buka di sini. Maksudnya bupati itu supaya ada
menciptakan lapangan kerja di sana. Itu sih menurut saya pragmatis perlulah gitu. Tapi yang substansial penciptaan spirit ini kan ini yang perlu. Spiritnya Haji ini lebih besar daya pemberdayaannya Daya ungkitnya. daripada sekedar membuat Krishna di sebuah kabupaten gitu. Iya, iya. Itu. Daya pemberdayaannya bisa boom gitu bagi banyak orang. Ya memang peran pemerintah sekarang terutama Menteri UMKM ya udah banyak support UMKM di seluruh Indonesia. Bahkan 2 bulan kemarin itu udah penyerahan KUR Cluster baru 5 provinsi. Memang yang mengawali pertama itu adalah Pak Menteri UMKM Bapak Teten langsung ketemu saya, langsung di sini juga ingin membantu UMKM di seluruh Indonesia. Nah tentunya kan harus ada optakernya, pendampingnya. Nah peran pemerintah itu sebenarnya sangat bagus. Cuman permasalahan kadang-kadang kan di bawah juga banyak kendala-kendala yang Maksudnya dihadapi. di daerah, Ya di daerah banyak yang dihadapi. Karena sekarang tuh peran Pak Presiden dari imbauan Pak Presiden ke Kementerian UMKM, dana ini akan digulirkan sekian triliun. Tetapi harus ada optakernya, pendamping. Nah, seperti contoh Krishna. Krishna membawahi UMKM 365 UMKM. Tapi kalau udah pasti ada optakernya, UMKM itu siap akan mengkucurkan dana KUR Cluster. Ya. Kalau itu belum ada, pemerintah nggak berani karena takutnya sering sekali di perjalanan berisiko macetnya. Ya, makanya program yang sekarang dibuat oleh program Pak Menteri UMKM itu sangat bagus. Siapapun pengusaha Bali maupun dimanapun, kalau punya UMKM, kalau sudah seperti Krishna udah jadi satu UMKM-nya, wajib harus ada pendampingnya. Kalau di Bali ya Krishna punya 365 UMKM, kita mengusulkan untuk bantuan KUR Cluster. Ini datanya. Nah masing-masing UMKM ini kan minimal dapat 20 sampai 500 juta. Kemarin kita udah dapat bantuan. Kita udah dapat bantuan baru 7,5 miliar karena baru awal. Nah target tahun ini kurang lebih 50 sampai 100 miliar untuk UMKM kita. Nah, itu bukan untuk dana kita. Itu dana untuk UMKM dari 365 UMKM. Nah, sekarang terminnya kita yang mengatur berapa idealnya dia harus dapat. Kan kita punya data ini, data omset bulanan gitu. Nah, kalau terjadi kemacetan, karena kita sebagai optaker, sebagai pendamping, dari pihak LPDP atau kementerian pasti akan nyarinya ke kita. Iya. Nah, apakah perusahaan yang lain maukah jadi optakernya kan belum tentu. Kalau Krishna berani. Ya, karena Krishna berani karena dana UMKM itu yang dari 365 UMKM ada dana pengendapan di perusahaannya, Ji. Ada dana masing-masing UMKM tuh omset yang penjualan yang 1 bulan itu harus diendapkan selama kerjasama sama Krishna. Akhirnya kalau terjadi sesuatu dia tidak bisa bayar kewajibannya dia ke Kementerian UMKM, nanti kita ambil dari dana pengendapan ini. Gitu. Kalau kita kembali ke etos kerja yang kita bahas ya hari ini, sebenarnya pemerintah pusat sudah memberi peluang-peluang untuk bahwa supaya generasi muda itu terserap ya beraktivitas kan gitu, beraktivitas ekonomi dan sebagainya, produktif. Saya sangat percaya pemerintah, apalagi di pimpinan Pak Presiden ya, programnya sangat bagus sekali. Nah, kadang-kadang kan di daerah itu yang mentoknya itu di mana? Ada karena ada peraturan, ada ini untuk mendapatkan dana itu kan tidak mudah. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita ikuti. Nah, itu juga tidak mudah ngikuti data itu. Nah, makanya kalau ada perusahaan, makanya kalau lewat optaker lebih aman. Misalnya kalau kita di Bali itu ada 8 kabupaten. Perusahaan yang ditunjuk di kabupaten daerah mana, itu aja tunjuk 1 atau 2 sebagai optakernya. Kalau misalnya perorangan agak berat pemerintah. Maksudnya pemerintah menunjuk. Masing-masing kabupaten misalnya aja contoh kalau di Bali siapa misalnya kan Krishna sama oleh-oleh siapa gitu misalnya menunjuk untuk bertanggung jawab atau lewat koperasi. Ya, nah ada 2 lewat KUR Cluster bisa, lewat LPDB bisa, lewat koperasi. Nah koperasi kita yang memilah berani nggak kita ngasih pinjaman untuk orang ini. Kalau kita berani ya tanggung jawab resikonya ada di kita.
tetap penanggung jawab, Ji. Kalau misalnya dari dana, misalnya anggap 50 miliar dapat, kalau misalnya tidak dikembalikan oleh UMKM, kita yang harus bertanggung jawab. Karena kan itu orang mau pemerintah harus kita harus kita pertanggungjawabkan. Main juga itu harus. Bukan sekedar pendamping, penanggung jawab. Nah, juga. ini tidak semua berani pengusaha berani menjadi off-taker. Nah, kalau Ji berani, karena udahlah, karena saya juga berangkat dari nol. Saya bisa sebenarnya karena kepercayaan dari UMKM. Nah, sekarang dari UMKM juga saya selalu kita duduk bersama UMKM. Kamu bekerja yang benar. Begitu dapat dana, nah kadang-kadang namanya banyak juga UMKM kita yang nakal. Ya, kita jujur aja ya. Ya, ada. Artinya Kalau nakal berarti terus kerja itu. Iya, hanya kita udah bantu misalnya anggap 100 juta. Begitu dapat dana, laporan awal untuk menambah usahanya untuk bahan baku atau apa, setelah itu dia beli mobil atau apa. Itu banyak yang itu juga disalahgunakan. Kita kan nggak bisa, nggak tahu. Ke karakter berarti, Cik. Iya. Itulah ego apa ambisi apa ini. Keinginan terlalu tinggi. Iya. Belum saatnya sebenarnya digunakan untuk bermewah-mewah. Iya, gitu. karena kita sebagai off-taker nggak sampai sejauh itu untuk ngecek ke ini. Itu urusan mereka. Iya. Gitu. Baik ke Idarsi dan Haji, berarti kalau kita lihat ini memang ada beberapa poin yang perlu kita catat dari perbincangan ini. Itu kalau untuk meningkatkan etos kerja generasi muda khususnya ya di Bali ini harus berani, pertama kan seperti Haji nekat yang positif, kemudian rajin, ya tekun, rendah hati, mempunyai loyalitas, fighting spirit, ya sehingga otomatis ini bertumbuh nih etosnya kan, karena semangat kan. Bagaimana untuk bisa maju, bertahan, dan sebagainya. Paling tidak bertahan hidup kan gitu. Nah, mungkin Idarsi waktu pertama-tama bekerja itu seperti itu juga kan. Supaya bisa meraih posisi puncak itu kan harus berjuang. Bagaimana dinilai oleh atasan sehingga bisa menuju posisi puncak kan gitu. Seperti naik tangga itu kan. Mulai dari tangga pertama, anak tangga pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kira-kira, kalau kita sekarang mau menutup perbincangan ini, mungkin ada suatu saran yang Idarsi mau sampaikan sebelum Haji. Kembali yang pertama, sebagai insan, dalam hal ini sebagai generasi muda, mesti sadar. Pertama, sadar, generasi mudanya yang sadar bahwa ini tanggung jawabnya mereka, ini hidupnya mereka. Ini Balinya kita, ini Indonesianya kita. Ini dirimu, ini Bali kita, ini Indonesia kita. Suksesnya Bali, suksesnya Indonesia ada di tangan mereka. Jengahnya itu harus ada di sana. Bukan ada di tangan orang lain, di tangan Anda gitu loh. Nah, tentu hidupnya tidak sendiri. Ada kakak, ada bapak dan ibu. Nah, kakak, bapak dan ibu ini ada yang informal, non formal, ada yang formal, pemerintah gitu ya. Ini juga harus sadar bahwa keberadaan kita bersama inilah sebagai yang namanya Bali, sebagai yang namanya Indonesia. Pride kita, kebanggaan kita, dan tanggung jawab kita adanya di sini. Semua harus sadar berperan. Semua harus sadar berperan, berjuang. Inilah dharma kita ya, berjuang. Lakukan sebaik mungkin. Walaupun hasil kita serahkan kepada Tuhan. Begitu pesan. Mungkin kalau boleh saya tip itu harus sadar ya. Jengah. Harus sadar. Ya, berjuang. Ya. Harus membawakan ego itu kan, kesadaran kan ada ego dalam diri. Siapa sih yang mau kalah? Pertama survival mesti. Sekarang bawakan ego secara positif. Kita nggak mau kalah kok. Orang Bali nggak mau kalah. Orang Indonesia nggak mau kalah. Mari jalankan ego secara positif. Mari kita menang dan mari kita hidup berdampingan. Mari ciptakan win-win-win semua. Begitu konsep. Baik, berbagi. Ya. Baik, Idarsi. Haji, mungkin ada statement penutup yang bisa di-share kepada pemirsa kita supaya generasi muda kita itu meningkat etosnya, ya, etos kerjanya, karakter yang bagus dan sebagainya. Kalau saya sih sangat simpel. Apa yang disampaikan tadi Idarsi udah semua jelas, harus kerja keras, sabar. Egonya yang paling penting. Nah, untuk Ji sendiri yang paling penting adalah simpel sekali kalau Ji. Kurangi minta pendapat.
semakin banyak bintang pendapat, semakin kacau pikiran kita. Iya kan, apapun kalau kita buat, percayalah sama feeling kita. Kalau kita percaya sama feeling kita, saya yakin. Kalau itu dikerjakan dengan benar, saya yakin pasti jadi. Tapi kalau tidak percaya dengan feeling dan selalu makin banyak minta pendapat, semakin banyak minta pendapat, saya yakin tidak akan jadi. Karena kuncinya ada di Ji. Ji mungkin cerita awal. Begitu saya buat Krishna pertama, sama istri sepakat buka Krishna pertama. Setuju istri. Begitu Krishna pertama jalan, uang sudah masuk ke istri. Ini, uang sudah masuk ke istri. Nah, saya ingin ekspansi. Ayo ibu, kita buka Krishna 2. Wah, ibu nggak setuju. Ya kalau jalan, ini juga baru kita buka. Nah, karena istri nggak setuju, saya tetap ingin buka Krishna 2. Tapi istri nggak setuju. Kan susah. Karena kita suami istri, apapun keputusan kan harus berdua. Betul. Karena istri nggak setuju, mau nggak mau, saya jengah. Jengah, egonya tapi positif. Ego kita bawa positif, jengah kita positif. Kita cari Pak Siddhartha. Pak Siddhartha, saya mau buka Krishna 2. Tapi istri saya nggak setuju. Kalau boleh izin, saya akan tetap buka Krishna 2. Tapi saya pinjam nama Bapak. Dan saya pinjam uang 300 juta kepada Bapak untuk modal untuk Krishna 2 ini. Oke, Pak Siddhartha setuju. Setelah itu saya bilang sama istri, Ibu, kita akan tetap bangun Krishna 2. Tetapi yang punya Pak Siddhartha, nama Krishna dipinjam. Gimana, Ibu setuju? Setuju. Itulah sifat istri biasanya. kan gitu ya, setuju. Nah, begitu istri setuju, kita buka langsung. Buka. Nah, setelah jalan baru buka 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna 2. Begitu buka Krishna 2, baru 1 bulan padat merayap, orang belanja ramai. Disitulah saya bilang sama istri saya, hai istriku, yang punya Krishna 2 adalah ibu. Gitu. Dari situlah akhirnya buka Krishna 3 2009, buka Krishna 4 2010, dan sampai sekarang total ada 33 outlet. Dipastikan hampir tidak pernah minta pendapat dengan istri dan siapa. Mensubstraksi itu, kalau itu melihatnya lebih ke yakin diri lah. Ya. Dengar nurani, yakin diri. Kan kekuatan ini. Ya, pendapat bagaimanapun juga pasti penting ya untuk melengkapinya, baik dengan membaca, kemudian pendapat pikiran kita sendiri kan gitu. Tapi keyakinan diri itu ya memang insting beliau memang luar biasa. Lebih ke insting. ya, itu penting. Kita insting. Ya, kita berbicara integriti ya, inti dari integriti itu ya itu hati nurani kita. Oke, baik Desi dan Ajik, yang sebenarnya nih perbincangan ini luar biasa menarik sebenarnya ya. Kalau kita mau mengambil intisari ya, manfaat yang ada di balik perbincangan kita ini. Baik, para sahabat, penting sekali untuk bagaimana kita melihat role model ya, untuk melihat contoh atau model orang-orang yang sudah sukses, itu yang pertama. Kemudian harus yakin ya. Yakin, kemudian berani memulai kan gitu, berani action, rajin, tekun, semangat dan sebagainya, mempunyai loyalitas ya. Apa yang ditekuni itu harus kita loyal, paling tidak loyal kepada diri sendiri. Mempunyai fighting spirit yang cukup. Dengan demikian maka apapun yang generasi muda tekuni itu pasti sukses. Kan tujuannya supaya sukses, supaya menjadi generasi yang maju dan unggul kan gitu ke depan. Saya kira demikian perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi generasi muda kita terutama ya, karena inilah ada contoh orang-orang sukses ya, bilang yang sudah berbagi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sore ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita tutup perbincangan ini, Desi dan Aji, dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.